Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insya Allah dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan bimbingannya. Allah ingin membersamai kita, khususnya di sini. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya kasihi, pagi hari ini kita meneruskan yang kemarin. Kemarin itu baru pembukaan prolog ya, hijab hati yang pertama. Kita juga masih di dalam itu sebetulnya, cuma udah agak masuk sedikit ya. Jadi hati itu, qalb ya itu. Hati itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijab hati itu ibu karena terjaganya pengetahuan dari hati ke dalam sadar. Terjaganya pengetahuan hati ke dalam sadar, sehingga yang ada adalah sesuatu yang ada di dalam sadar kita. Itu biasanya dicirikan dengan di sini dalam sadar itu ada rasa takut, ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa bahagia, ada rasa-rasa bercampur di situ. Walaupun dia dalam keadaan bahagia, kebahagiaan dia bukan kebahagiaan yang hakiki. Kalau dia kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaannya semu. Dan kebahagiaan semu itu tidak akan dibawa sampai ke alam kubur, ke alam barzakh. Kalau kebahagiaannya sebatas baru di sini, itu berarti belum ke pengetahuan kolbu. Kenapa? Karena kolbunya masih terhalang, terhijab. Kalau kolbunya masih terhijab, itu menandakan jiwa kita juga terjaga, terpenjara. Ada dalam surat Yasin ayat 9 ayat 10 ya. Apa? Ayatnya waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia terdinding, terjaga akal hatinya dari depan, dari belakang. Orang yang terdinding itu kan seperti orang yang terpenjara ya Bu ya. Ketika dia di dunia terpenjara, tidak terbuka mata hatinya, maka yang terjadi ketika kita meninggal nanti, kita pun dalam posisi seperti orang terpenjara. Orang yang dipenjara itu kan tidak ada namanya orang yang baik. Artinya dia pernah berbuat kesalahan dan kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya dia mendapat hukuman, disiksa terus gitu. Kalau masih terpenjara. Kenapa? Karena ada hijab hati antara saudaranya sama ininya. Iya. Jadi si ininya nggak lapang, dadanya pun nggak lapang Bu, sering sesek. Kadang kalau dapat kebahagiaannya semu. Dapat duit, ya mungkin sebentar aja, atau mungkin selama di dunia aja. Dapat jabatan ya mungkin selama di dunia aja.
Mungkin berbuat kebaikan pun dia kebanyakan bukan karena Allah, ya begitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang dihasilkan itu hanya sebatas baru di solder dia. Tapi sebelum masuk ke kolbu, orang itu harus masuk ke solder dulu, mau baik mau buruk gitu. Baru di situ dipilih gitu ya. Nah, ketika dia mampu melawan hawa nafsunya, maka perbuatan baiklah yang akan mendominasi dan akan masuk ke dalam kolbunya dia. Dia akan mengerti pemahaman tentang pengetahuan mengenal hatinya dia. Dia akan mengerti nanti. Kalau ini udah dominasinya adalah amal soleh. Dia berusaha untuk ikhlas, dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk ridho, dia berusaha untuk syukur, dia berusaha untuk apa yang diperintahkan Allah tuh dituruti gitu. Dia lawan gitu yang ada di hawa nafsunya itu, kemudian dia kalah. Maka yang ada di solder ini akan lapang nantinya. Pokoknya kalau ada masalah apapun masuk ke dalam dirinya, nggak cepat sedih, iya, nggak cepat ngamuk gitu Bu. Itu tandanya orang yang lapang hatinya, soldernya lapang. Tapi belum mengenal kolbu. Kalau baru lapang aja gitu Bu. Nanti lama-lama masuk ke dalam. Yang di dalam karena ini hijabnya sudah diangkat oleh Allah, maka lama-lama pengetahuan yang ada di dalam kesini saling bertautan antara yang disolder karena perjuangan kita, kemudian kita mengenal kolbu lama-lama. Pasti banyak, iya ya Allah, coba tadi saya begini, iya ya Allah, engkau ini ya Allah. Sesuatu yang pahit itu akan menjadi indah. Kenapa? Karena memiliki pengetahuan kolbu ini. Namanya hikmah. Orang yang sudah mampu masuk ilmu hikmah itu ke dalam kolbunya nih, mulai merembes. Ada hikmah di balik setiap keadaan. Iya, kejadian. Ada hikmah gitu. Jadi nggak melihat yang dilihat di depannya gitu. Ada sesuatu di belakangnya. Nah ini artinya dia sudah tujuan kita hidup itu mengenal kolbu itu kan supaya tidak terpenjara ya jiwa kita nanti ketika kita meninggal dunia. Dulu saya pernah menyampaikan, Ibu, makanan jasad itu hanya sementara. Yang kita kumpul-kumpulkan, yang kita semat-sematkan digelar di kita, yang kita miliki kehebatan apa-apa, kalau nggak sampai ke dalam, ke kolbu, mengenal diri, itu hanya sampai ke jasad aja. Jasad itu kan paling 70 tahun tenarnya Bu. 80 tahun itu harta nempel di kita. Paling 80 tahun kepintaran yang nempel di kita. Yang akan abadi adalah jiwa kita, yaitu dengan perjalanan mengenal kolbu tadi. Jiwa kita yang akan abadi. Maka peliharalah jiwa ini supaya tidak terpenjara, supaya tidak tersiksa, supaya nggak disiksa oleh Allah. Ketika masuk ke dalam alam kubur, kita akan bahagia. Caranya gimana? Ini hijabnya ini harus diangkat ya. Nah, sebelum ke sana, kemarin saya bilang bahwa ketika seseorang itu mi'raj itu naik ya Bu ya, ke langit yang ketujuh, itu kan analogi amal kita akan dibawa oleh para malaikat, namanya malaikat hafalzoh. Kan ada malaikat rokib, ada malaikat atid, dia tugasnya hanya mencatat. Tapi yang membawa amal-amal kita kepada Allah yaitu malaikat hafalzoh, naik ke atas sampai ke Baitul Ma'mur, Baitullahnya para malaikat. Baitullahnya para malaikat. Kalau di dunia Baitullahnya Ka'bah, Mekah. Jadi Baitullah itu ada 3 ya Bu ya. Satu di langit, satu di Ka'bah, Mekah, satu lagi di dalam kolbu manusia. Suka pernah dengar nggak Bu? Baitullah itu ada di dalam kolbu kita. Pernah dengar pasti. Cuma sekali-kali, jarang ya. Baitullah, Allah itu bertajali maksudnya Bu. Ada di dalam kolbu manusia. Bertajalinya Allah kalau hijabnya ini sudah terbuka, sudah terangkat.
Maka Allah di sini Baitullahnya, Bu. Jadi inti dari Baitullah manusia itu bukan di sana, Bu. Itu hanya Allah tuh memberikan syariat, aturan-aturan, itu pemisalan. Masa kita mau nyembah Ka'bah, kan nggak mungkin. Maksudnya apa? Bukan menyembah Ka'bahnya itu, bukan. Jadi salah kalau orang datang ke Mekah, umroh, haji, saya mau ibadah ke Baitullah. Baitullah yang di Mekah. Allah, kita sembah-sembah Baitullahnya, bukan menyembah Baitullahnya. Itu analogi. Kita menyembah Allah yang sesungguhnya. Sebetulnya itu harus masuk meresap ke dalam kalbu kita, karena Baitullah yang sesungguhnya ketika di dunia ada di sini. Nanti akan saya ajarkan ya, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, atau langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Jadi itu, Bu, Baitullah itu. Maka ketika kita tawaf itu kan berputar-putar ya. Artinya kita ingin mengetahui pengetahuan yang hakiki tentang Allah yang ada di dalam diri kita. Itu. Kemudian ketika di dalam pelaksanaan haji dan umroh itu juga ada istilah tawaf ya, Bu ya. Ada sa'i ya, Bu ya. Sa'i itu berlari-lari antara Safa dan Marwah 7 kali. Kemudian nanti ada kita wukuf di makam Ibrahim ya, Bu ya. Wukuf di Arafah. Di Arafah itu artinya kan di situ pertemuan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hawa. Itu ada ini sebetulnya bukan hanya ingin menceritakan tentang itu, Bu. Jadi ketika sa'i 7 kali bolak-balik itu sebetulnya seseorang sa'i itu kan tempat di mana kelembutan hati. Nah, menunjukkan kata para ulama sufi ya, kelembutan hati kita. Kelembutan sa'i itu ada di atas. Kemudian nanti ujungnya yaitu Marwah ada di bawah. Ketemu Nabi Ibrahim sama Siti Hajar ya, ketemu Nabi Ibrahim sama Siti Hajar. Sa'i itu menunjukkan alam yang langit karena kelembutan. Kalau Marwah menunjukkan alam dunia. Jadi bolak-baliknya orang ketika sa'i itu nanti ujungnya di wukuf ya. Wukuf, Ibu betul nggak, Bu? Omongan saya belum pengalaman. Nanti kalau kita udah berpengalaman saya akan ainul yakin. Oh ini maksudnya. Tapi saya sudah memahami gitu, Bu. Jadi ketika bolak-baliknya kehidupan hati antara yang lembut, kelembutan, yaitu unsur langit, kebaikan, keindahan dan sebagainya, turun ke bumi unsur gelap, terus intinya untuk apa? Untuk dia mencontoh seperti dinnya Nabi Ibrahim, begitu. Jadi untuk mencontoh dinnya, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi Safa Marwah kan begitu. Kemudian tawaf itu adalah proses pemurnian, kebersihan ke dalam hati kita. Kan tadi hijab hati itu ada 7 ya. Nah ini analogi pemisalan ketika kita ke Baitullah itu kan muter 7 kali. Putaran pertama apa, kedua apa, ketiga apa, itu seperti amal-amal kita dibawa ke hadapan Allah, ke Baitul Ma'mur, melewati langit yang 7. Nah itu ada simbol-simbol 7 lapis hijab hati. Jadi nanti ketika kita umroh nanti lebih detailnya ya, karena di sini saya hanya sepintas aja kalau tawaf itu untuk memurnikan ke dalam hati kita, kemudian sa'i bolak-balik. Ketika 7 kali Siti Hajar bolak-balik, menemukan apa, Bu? Menemukan apa yang terakhir? Air Zam-Zam. Air adalah simbol
pengetahuan. Orang bisa hidup kalau punya pengetahuan. Kalau orang bodoh susah hidup, benar nggak? Jadi bolak-baliknya Siti Hajar dari sa'i itu untuk menemukan simbol kehidupan yang sesungguhnya. Dan simbol kehidupan kita yang sesungguhnya adalah menemukan kodrat diri kita, Bu. Jati diri kita. Kalau orang sudah hijabnya terangkat, maka dia akan menemukan makna kolbu. Kalau dia sudah menemukan makna kolbu, dia mengenal kolbunya, kata Al-Ghazali, dia akan menemukan jiwanya, nafsnya. Kalau dia sudah menemukan jiwanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan menemukan Tuhannya. Disinilah kalau orang sudah menemukan Tuhannya, dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya, dia akan mengetahui, akan mengerti bahwa tujuan hidupnya apa di dunia ini. Jadi kebanyakan orang nggak ngerti, Bu, tujuan hidup, nggak ngerti misi saya apa, fungsi saya apa, kodrat diri saya apa, nggak tahu, Bu. Sa'i itu melambangkan bolak-balik, itu melambangkan untuk mengenal kodrat dirinya. Gitu. Nah itu berarti dia kalau udah mengenal kodrat dirinya, Allah yang menurunkan lewat hati kolbunya dia. Nah kemudian kalau orang menemukan kodrat diri itu harus mengetahui hijab hati. Nah ini perjuangan kita nih, Bu. Pengen dikasih sesuatu yang mulia oleh Allah. Kan nggak sembarangan orang yang dikasih sesuatu itu, Bu, ya. Ada apa di balik itu? Karena ada perjuangan. Tadi saya udah mau bawa spidol, lupa ya. Nggak apa-apa lah, ada itu yang kecil ya. Ada ya, Bu, ya? Tapi permanen. Oh, jangan permanen. Iya, makanya nggak ada. Ini permanen, nggak bisa. Boleh lah, merah juga. Jadi Kapannya? whiteboard yang kecil aja, yang gede nggak bisa kan, ini apa namanya? Bukan, yang gede itu nggak bisa dihapus, Bu. Ya, karena whiteboardnya kualitasnya kurang bagus ya. Nah, itu jadi ketika amal-amalan kita yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, nah, ini nggak bisa ditempel ya, jadi harus di sini nulisnya. Oh iya bisa. Tapi di belakangin tuh sistemnya biar suaranya enggak. Nah, itu aja lemari buku ini bisa. Kita rencananya gini. Belakangin gitu. Kita pengen nanti beli ini besarnya mungkin 2 kali ini, terus yang ada penyangga di belakangnya begini, tapi di bawah ya. Kalau di pengajian saya yang satu lagi ada, saya dari dulu tuh udah pengen beli, cuma nggak tahu nggak jadi. Iya. Jadi, Bu, di langit pertama ketika malaikat hafazun naik ke atas, diambilkan tuh catatan kita di malaikat Raqib Atid ya, Bu, ya. Jadi malaikat Raqib Atid itu suaranya kurang enak, apa kesini tadi? Ke tempat yang bilang, ntar jadinya mobil. Iya, kurang enak. Iya. Oh. Ada kunci bilang. Ya gitu aja. Jadi malaikat hafazun itu, Bu, naik ke atas bawa amal-amal kita. Ketika amal-amal kita naik ke atas, yang pagi dibawakan karena dari sore sampai pagi. Dari sore sampai pagi diangkat oleh malaikat hafazun ke atas. Perbuatan amal-amal baik kita yang diangkat ke atas itu menentukan amal-amal kita yang akan turun. Jadi amal kita itu seperti reward yang akan Allah berikan kepada kita.
baik amalnya hari ini tuh, dari pagi tuh sampai sore baik Bu, baik 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 baik, ngaji, terus masak, terus nggak ngomongin, terus nggak curang, pokoknya lurus hidupnya, niatnya enak, baik, naik ke atas. Itu akan menentukan besok lebih baik lagi. Itu akan menentukan besok lebih baik lagi. Tapi kalau hari ini amal kita banyak maksiatnya, banyak dosanya, ketika diangkat ke atas besok itu pasti masalah berdatangan. Iya, perhatikan itu. Jadi kalau hari ini kita baik, besok akan lebih baik. Kemudian tapi besok kita nurutin hawa nafsu, itu nanti ketika diangkat akan menentukan besoknya. Seperti itu. Jadi apa yang diangkat pagi hari ini sampai sore akan menentukan amal-amal kita esok hari. Seperti itu. Jadi kalau orang baik itu biasanya kan hasilnya akan baik terus. Kalau orang buruk nanti buruk begitu kan? Nah itu. Ketika dia diangkat itu malaikat hafazah itu harus melewati langit yang pertama. Ketika dibawa amal-amal kita bagus Bu, sholatnya bagus, puasanya bagus, kemudian sedekahnya bagus, itu seperti sinar. Sinar tersebut berkilauan gitu. Kemudian para malaikat yang di langit mendoakan amal-amal kita. Kemudian amal-amal kita berlipat-lipat pahalanya. Ternyata doa malaikat itu akan melipat gandakan pahala amal-amal kita naik ke atas. Ketika mau lewat, tar dulu. Kata malaikat penjaga yang pertama namanya malaikat penjaga ghibah, malakul ghibah. Dia rajin Bu sholatnya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Tapi suka ngegibah, suka mitnah, suka ngomongin orang, nyinyir. Kata malaikat, jangan lewat. Pukulkan ke muka orang itu amal-amal ini. Aku diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan amal dia ke mukanya. Jadi si malaikat gibah ini, Ibu, malaikat gibah ini tugasnya apa? Menjaga. Dialah satu-satunya malaikat yang mengerti tentang gibah. Malaikat yang lain tak tahu. Namanya malaikat siapa Bu? Malakul gibah. Keren gak Bu gibah? Coba. Habis semua itu sholatnya suruh dilemparkan ke mukanya. Ibu kalau dengar tentang hijab hati, saya itu ya Allah, aku kadang keceplosan. Tapi ada di belakangnya Rasulullah. Ya, itu umatku kata Rasulullah tidak akan ada ininya apa namanya penggugurnya ya. Tapi kita takut-takutin dulu lah supaya kita berjaga-jaga dari gibah ini. Digertak dulu gitu supaya enggak melakukan ini lagi. Kata malakul gibah, lempar dia ke mukanya, dilempar Bu ke mukanya. Boro-boro nyampe ke Allah, nggak nyampe, ke malaikat yang kedua aja nggak nyampe. Kemudian malaikat buka lagi amalan orang. Dia tidak menggibah, dia ahli sholat, dia ahli sedekah. Naiklah yang kedua, itu pun cahayanya bersinar, terang, berkilau, lebih indah karena sudah melewati malakul gibah. Ini yang selamat dari gibah, orangnya nggak pernah menggibah gitu Bu. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, nggak pernah menggibah Bu. Karena ya ada orang kan suka punya kelebihan ini itu gitu ya. Ini orang tuh nggak menggibah nih, hebat nih, masya Allah. Ketika dilipat gandakan lagi pahalanya karena doa-doa para malaikat tuh. Kata malaikat ini yang kedua, dia harus melewati malakul hubbud dunya. Malaikat orang itu beramal akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Dia udah gak pernah gibah Bu. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah. Ketika dia lewati malakul orang yang hubbud dunya tadi berbuat akhirat, contoh siapa Bu?
para penceramah. Para penceramah siapa, Bu? Ibu nggak usah takut, ngomong aja. Dai. Bukan Mutilah yang di sana, ustazah yang di sana. Itu untuk mengajar diri saya. Kan kelihatannya amal akhirat kan. Iya. Kalau ada imam khutbah Jumat, kan pasti dapat amal. Guru kita ya, Bu Arab, guru TPK, guru ngaji kan, buat jawabannya ya. Atau di sini guru tasir, pokoknya semua kena ya. Itu kan kelihatannya Akhirat. Kalau seandainya tujuannya untuk dunia, apa kata malaikat Jibril ini? Lemparkan amal akhiratnya itu, dia bukan untuk akhirat, tapi dia untuk dunia. Tubuh udah nggak ngegibah, saya udah nggak ngegibah, contoh. Bu Dida udah nggak ngegibah, muslim. Kalau seandainya ada niat itu di sini, lemparkan amal itu. Gimana mau nyampe ke Allah nggak selamat sampai di langit yang kedua? Kata yang nggak ngajar agama, untung saya nggak ngajar. Kayaknya saya udah selamat tuh, gibah enggak. Terus ngajar akhirat juga enggak. Kita tunggu yang ketiga, Bu ya. Karena kan ustaz-ustaz kondang itu kan, nah kalau itu mereka itu menarik perhatian berapa gitu. Manggil ustaz ini udah sekian puluh juta, berarti gimana tambah terkenal, tambah mahal, makin mahal. Aduh berat banget ya. Saya gitu nggak ya, Bu? Astagfirullah. Jadi kita ambil pendapat para ulama, ya Bu ya, bukan pendapat saya. Kalau si ulama itu mengatakan begini, saya sih terserah Bapak. Tapi walaupun dia terserah Bapak, tapi kalau niatnya di sini mengharap banget, pokoknya kalau nggak ngasih terlalu gampang. Tapi bilangnya terserah Ibu, terserah Bapak, terserah majelis taklim, terserah masjid gitu. Allah kan melihat di sini. Ini kan yang kita bicarakan hati, Bu. Kalau hakim hati kan melihat hal-hal yang nyata, dia nggak lihat hati kita. Itu berbicara tentang hati, Bu. Yang bagus ketika dia bilang terserah, kemudian hatinya tidak terpaut dengan dunia tadi, itu yang akan selamat, Bu. Walaupun dia mengatakan begini, biasanya saya tarik karena saya bawa anak buah. Naik pesawat berlima, pesawat itu satu baliknya bisa 20 juta, berarti 40 juta bolak-balik. Dari kondang ya Bu ya, yang dijual para ininya. Ada yang dokumentasi dan sebagainya. Kalau Abdul Somad kan nggak kurang dari 5 orang, gitu kan? Gede-gede lagi. Berapa Pak harus ngasih makan kan? Sanggup sekian Bapak, tapi niatnya dia bukan karena itu, enggak, karena supaya dakwah berjalan dengan lancar. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini orang insya Allah selamat yang seperti ini. Tapi yang tahu hanya hati dia sama malaikat penjaga ini. Yang orang itu niatnya dunia bukan gitu. Kita nggak ngeliat kan? Kadang-kadang kita suka menilai yang buruk sama orang. Ini Ustadz kondang sekian, wah dia itu hubud dunia. Belum tentu Ibu. Jangan suka menilai dari luar ya. Kata Allah, aku tahu dia ikhlas. Ada yang kelihatannya ikhlas, aku tahu dia nggak ikhlas. Allah yang tahu. Jadi jangan dulu menjustik orang, menghukumi orang. Ih nggak ikhlas tuh nentuin. Saya kalau ngajar dulu privat, sekarang saya udah nggak privat. Kafilah manggil karena belum nikah ya. Berapa per bulannya? Saya nggak pernah bilang sekian, cuma biasanya Bu kalau saya ngajar di sana kan teman-teman dia nih. Sekian. Tapi terserah Ibu. Tapi di sininya, nah itu bergulat Bu, antara berharap dengan benar-benar ikhlas kan walaupun ngomong seperti itu. Ya itu mah jangan dibilang. Semua orang butuh ya. Iya.
Tapi artinya yang tahu hal itu ikhlas enggaknya kan diri kita, Bu. Tapi jangan mengukur seperti itu gitu. Seperti itu, Bu ya. Jadi bisa mudah-mudahan ikhlas sebetulnya orang itu walaupun menentukan sekian karena dia butuh untuk naik pesawat. Kalau nggak ditentuin terserah deh, dikasihnya 5 juta, pesawatnya aja udah 40 juta, atau kok nggak bisa lah dia dakwah lagi. Rasulullah, Bu. Jadi kesini ya, Rasulullah itu ketika mendapat harta rampasan perang 25%. Bu, kalau 1 miliar 25%-nya berapa? 250 juta. Selebihnya baru pasukannya. Berarti Rasulullah paling besar. Kalau di sini dapat uang sekian, ustazahnya sekian, kita gambarkan aja dengan Rasulullah. Saya suka menggambarkan seperti itu, Bu. Kalau ada ya, kalau nggak ada saya berkorban. Kalau ada, ya kita kalau 4 kali lipatnya itu wajar gitu. Tinggal kenapa? Karena menunjukkan Rasulullah seperti itu. Kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah jadi teladan, contoh. Jadi wajar, nggak apa-apa gitu, Bu. Makanya kalau seorang direktur atau pasti lebih gede ya daripada bawahannya berkali-kali lipat. Ya Rasulullah itu. Jadi dari 100% itu Rasulullah itu 25%. Jadi wajar kalau seorang kiai, ulama ustaz atau ustazah besar gitu kalau dikasih. Saya pun cuma segini kok dia bilang gitu. Nah tapi intinya bukan itu. Intinya adalah gimana letak keikhlasan itu yang dinilai oleh Allah. Kita lanjut ya, tapi mudah-mudahan bisa gitu memberikan penjelasan baik. Ketika amal itu dilempar, nih ini orang kan udah nggak sukses ya Bu ya. Yang ketiga, Bu, ini hijab hati Bu yang menghalangi hati kita sampai kepada Allah. Ketika malaikat hafazah membawa amal-amal seorang, sholatnya bagus, puasanya bagus, haji umrohnya bagus, nggak gibah, nggak bekerja, dia guru gitu ya, ngajar tanpa menginginkan kehidupan, maksudnya bukan karena dunia gitu, karena Allah, walaupun dapat gitu tapi karena Allah. Ini orang ini sukses nih. Ini yang ketiga, level ketiga Bu. Yang mana? Yang ketiga, namanya malakul ujub bangga. Itu apa namanya Bu? Apa? Kiber. Iya, kiber ya. Sombong. Ya. Beda kali ya. Ujub bangga. Oh, sekarang malaikat yang ketiga yaitu malakul kiber, malaikat yang menjaga tentang takaburnya seseorang. Kalau yang pertama kan kelihatan ya, kalau gibah ngomongin kelihatan orang, maka dia langit yang pertama. Nanti akan kalau udah selesai saya bikin putaran. Kenapa malaikat gibah itu yang pertama? Karena paling terluar, paling terlihat. Malaikat Raqib pun tahu bahwa dia gibah. Tapi kalau udah malaikat yang kedua, ini masih samar-samar, bisa di dunia, bisa enggak walaupun kelihatan kan. Tapi kalau malaikat yang ketiga takabur, masih agak kelihatan juga walaupun samar-samar ya Bu ya. Oh, di sini yang paling cantik siapa sih? Saya. Yang paling pinter saya, yang paling apalah gitu, yang paling rajin saya, apalah itu. Kan itu berarti dia sombong ya Bu ya. Nah ketika kalau seandainya ada ulama gitu, udah nggak pernah gibah, kemudian dia juga bekerja itu bukan karena dunia, tapi ada perasaan saya deh di sini kayak yang paling pintar, yang lain nggak pada baca ini baca itu namanya sombong. Apa kata Nabi? Kenapa tidak masuk surga Bu orang yang ada kesombongan walaupun sedikit? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin.
tidak masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya walaupun sebiji zarah. Zarah itu kan sebesar ini nih apa namanya kalau beras padi ya. Selasih ya. Ya pokoknya saking kecilnya lah, ada perasaan. Gitu. Hah? Nah itu Bu, kata Rasul benar nggak hadisnya Bu? Cocok nggak dengan ini? Iya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga Bu. Gara-gara kita ada kesombongan, lempar mukanya tuh, walaupun dia tidak pernah menggibah, walaupun nggak minta. Ada kan yang saya emang nggak mau dibayar, ada nggak ulama yang seperti itu? Kiai, ustadz ada Bu. Saya nggak mau minta sepeser pun bayaran karena saya takut bahwa saya beramal akhirat itu karena dunia ada. Tapi pas dilihat naik lagi ke langit yang satu, ada perasaan bangga. Yang lain mah pada diterima nih, saya enggak. Siapa dulu? Berarti di sini saya satu-satunya. Nah itu kan ada tuh. Itu nggak bakalan selamat Bu. Nah, setelah yang ini selamat, malaikat hafazoh bawa lagi ke langit yang selanjutnya. Nah, ada lagi orang yang yang dia gibah selamat, tidak mengharapkan sekedar dunia, kemudian dia juga tidak sombong, orangnya rendah hati gitu Bu. Ketika dibawa amal-amalannya oleh malaikat hafazoh ke langit yang perhatiin bisa. Takutnya saya salah nanti ada yang mengoreksi ya. Langit keempat itu malaikat yang keempat. Kalau tadi sombong petantang petempeng ya Bu ya. Kalau yang sekarang malaikat penjaga orang yang suka bangga, ujub bangga. Kalau tadi sombong, sombong itu kan merendahkan orang lain. Kamu tuh gini aja nggak bisa ya. Kemana si otakmu kan suka ada yang begitu Bu. Ngapain aja sih kamu kan? Itu yang suka merendahkan orang lain itu Bu. Itu sombong. Gini aja nggak bisa. Gitu aja nggak mau ngasih. Apalah pokoknya. Kalau yang sekarang ujub. Seandainya ada orang nggak sombong Bu, tapi dia bangga dalam hatinya. Saya lah di sini. Kebalik yang tadi ya. Iya. Harusnya yang tadi takabur itu merendahkan orang lain. Kalau yang sekarang ujub bangga, yaitu. Kalau ini takabur, udah selamat, bangga, selamat. Kemudian apalagi? Gibahnya selamat ya Bu. Kemudian mengharapkan segala sesuatu itu berhubungan dengan dunia, dia juga selamat. Dibawalah oleh malaikat naik ke atas langit yang kelima. Tadi kan keempat. Dia itu katanya seperti pasangan pengantin Bu, yang begitu mesranya. Ada dalam hadisnya lebih jelasnya nanti Ibu lihat di hadis Nabi ya, atau di Nasoihul Ibad juga ada, di Ihya Ulumuddin halaman keberapa gitu. Nanti dicari ya Bu ya. Kalau mau lihat yang mendetailnya, hadisnya itu bisa 2 lembar Bu, panjang banget. Saya cuma ininya aja rangkumannya biar nggak terlalu lama. Ketika itu seperti pengantin katanya Bu, saking indahnya amal orang ini. Kenapa orang hasad enggak, ujub enggak? Sekarang yang kelima ya, ujub enggak, takabur juga enggak, ghibah enggak, mengharapkan dunia enggak. Tapi ketika malaikat sampai ke dia mau melewati dia, stop, lemparkan amal-amalannya dia ke orang itu, karena dia hasad, dia dengki dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau dia belajar, dia dengki kalau ada orang lebih pintar dari dia. Kalau dia juara 3, dia dengki dengan orang yang juara 2 sama juara 1. Gimana kalau dia juaranya rankingnya ke-20, dia dengki dengan yang 19, 18, 17, 15. Kenapa aku kalah sama ini? Ini hasad namanya, dengki. Malakul hasad.
Jadi kalau ada teman ibu di sampingnya ketika baca tahsin, ada yang lebih pintar. Padahal saya kan orang pesantren. Saya belajarnya di sini udah 3 tahun, dia baru 2 bulan. Hasad timbul. Kalau ustazah, hasadnya sama ustazah lagi. Di sini ustazah banyak. Saya diuji oleh Allah. Siapa nanti yang maju ke depan? Maka diuji oleh Allah, saya harus berperang dengan hasad tadi. Tiba-tiba ada yang lebih pintar datang, padahal dia umurnya lebih muda. Diuji oleh Allah, bergemuruh di dalam kolbu seorang yang suka ceramah tadi. Jadi hasad itu akan nempel kepada seseorang biasanya yang sama-sama satu profesi. Kalau dia pedagang, maka dia hasadnya dengan pedagang di sebelahnya atau di mana gitu. Pokoknya pedagang yang dia kenal. Saingan. Punten yang punya kontrakan, sebelahnya kontrakan, sini kontrakan, sama-sama gitu. Diujinya oleh Allah itu. Kalau dia tukang kue, di sini ada tukang kue, di sini ada tukang kue. Ketika kita pesen, nah kue dia lebih bagus, maka akan diuji oleh Allah. Apakah engkau akan hasad dengan temanmu yang sama-sama tukang kue? Kok saya ngelirik Nah apa ya, kita mah di sini terbuka ya Bu ya. Pokoknya kita ingin mencabut penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kalau ada ustazah di sini ngajar tahsin si A, si B kan banyak tuh. Jangan sampai Allah akan uji. Ini muridnya cepet pinter ya di situ gitu. Nggak usah hasad Bu. Kenapa? Kita ini oleh Allah dikasih bibit, dikasih kemuliaan, dikasih amr, emang berbeda. Jadi nggak usah iri dengan orang lain, nggak usah hasad gitu. Emang saya mah ini fungsinya. Yang atas silahkan berfungsi di atas, yang bawah silahkan berfungsi di bawah. Nggak usah yang bawah pengen ke atas, yang atas nggak mau disaingi yang bawah. Nggak usah, pokoknya sesuai aja dengan bidang masing-masing bergerak. Semuanya mulia kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering ulang-ulang tentang itu. Ibu tiba-tiba pengen kayak Bu Vila gitu. Coba ibu saya gitu. Bagus sih, emang bagus itu. Nah contohnya ini nggak bisa karena emang fungsinya bukan itu. Yang, adil ya. Iya. Kan yang fungsinya Bu Arabia, saya Bu Mama Ina, saya kan yang pegang bendera. Mama Ina yang jadi tukang kue contohnya. Dibaliknya. Jangan itu berarti pakai hawa nafsu Bu. Kalau yang sesungguhnya benih yang diberikan oleh Allah, kalau dia emang fungsinya sebagai penulis atau dia sebagai teknikal, yang satu sebagai bendahar, sebagai ahli ekonom contohnya, bergerak aja di bidang itu. Kemampuan orang kan bakatnya masing-masing. Jangan merasa rendah kalau di bawah, dan jangan merasa tinggi kalau dia di atas. Perlu ada pemimpin, perlu ada pejabat. Ya kalau nggak ada gimana? Mau jadi pemimpin semua, mau jadi pejabat semua. Siapa yang mau angkat sampah? Harus ada tukang sampah. Dan Allah kasih bibit dia untuk mengangkut sampah. Bibitnya angkut sampah Bu. Kalau dia menempatkan sesuatu pada bibitnya masing-masing, itu dia bernyanyi. Kalau nggak pakai hawa nafsu, bernyanyi Bu. Tapi kalau pakai hawa nafsu, nah ini yang bikin masalah pakai hawa nafsu Bu. Padahal dia sebagai tugasnya tukang sampah, dia melihat guru perlente, pakai dasi, gajinya gede di EP, contohnya Bu ya. Dia manyun kalau lihat guru kenapa? Gue kok gajinya segini? Segini. Padahal dia tugasnya itu oleh Allah dikasih bibit. Kalau terhalang hawa nafsu, dia tidak akan bernyanyi. Tapi kalau hawa nafsunya yang mendominasi, dia tidak akan merasa puas. Maka dia akan tersiksa terus. Itulah dosa, menyiksa setiap manusia. Dosa itu menyiksa Bu.
Kalau kita bergerak sesuai pada bidang kita masing-masing, kita akan bahagia. Tapi syaratnya ini, hijab hatinya harus diangkat. Itu tadi ya Bu ya, hijab hati hasan. Ya Allah. Kalau ibu rumah tangga, hasadnya ya dengan tetangganya ibu rumah tangga. Kok dia lebih dikenal, kok dia di ini begini ya. Orang beda-beda, yang satu sabar, punya kelebihannya ibu rumah tangganya. Yang satu banyak ngomong. Dia kalau sama Bu RT-nya, kamu anterin undangan ya, kamu ajak si Anu ya. Emang dikasih buahnya oleh Allah seperti itu bisa. Humas ya, hubungan masyarakatnya bagus. Walaupun dia sama-sama ibu rumah tangga, yang ini nggak bisa. Saya pengen kayak dia. Kayaknya, tapi kok saya nggak bisa ngomongnya. Ibu nggak usah pengen, karena itu tugasnya bukan itu berarti. Berarti ibu memberikan nilai-nilai kesabaran, bisa dicontoh orang. Kalau diomongin cetuk gitu, dia mah nggak cepet baperan, sabar. Tapi emang ibu rumah tangga tuh gitu. Emang itu tugasnya. Jadi ibu rumah tangga yang memberikan contoh kesabaran buat orang lain, buat ustazahnya. Itu maksudnya. Saya nggak punya sabar contohnya Bu. Dikasih oleh Allah bibitnya ilmu contohnya. Maka saya harus belajar dari ibu-ibu. Sifat apanya dari ibu ini? Sifat apanya? Jadi semua akan sempurna sifat kita kalau kita belajar kepada orang-orang terdekat kita. Karena orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang menyempurnakan diri kita. Saya bilang kita ini, kelompok ini seperti puzzle ya Bu ya. Puzzle itu kan ada buntutnya, ada bagian tangannya, ada bagian kepalanya kan. Kalau seandainya saya bagian tangannya, berarti ada ibu di sini bagian kepalanya. Saya harus belajar sama ibu itu. Saya harus mendukung dia supaya kepala ini tetap ada dalam tubuh kita. Saya juga harus mendukung si kaki supaya kita bisa berjalan bersama. Nah itu yang menghalanginya hijab hati ini. Nah lanjut ya, yang keenam, yaitu penyakit malakul sum'ah. Orang yang sum'ah itu apa Bu? Ria ya? Hampir-hampir ria ya? Pamer, pengen disebut-sebut. Iya, di sini tuh yang paling ini kan saya. Kemarin saya kan ngelakuin ini. Seneng banget dicari-cari orang yang dia mah suka ngagungin saya, suka nyanjung saya gitu. Dia kasih makanan. Semakin dia disanjung, makin baik. Itu cirinya kalau orang nggak ikhlas, orang ria, orang sum'ah, semakin disanjung dia semakin baik. Semakin dia tidak disanjung, dia semakin tidak memperhatikan orang itu. Coba diukur kita ini ada sum'ahnya apa enggak. Nah itu, ketika dilempar, tadi udah nggak punya hasad tuh orangnya, senang aja kalau orang-orangnya pada punya kemampuan gitu. Dia nggak hasud orangnya, nggak takabur juga, nggak gibah juga. Mungkin orang melihatnya ini orang baik banget gitu ya, ya Bu, baik banget gitu. Tapi ada sum'ahnya. Jadi kalau dia habis sholat malam, saya itu ini ya ngantuk banget. Kenapa emang? Terus malam bangun jam 2. Jadi pengen disebut-sebut. Oh iya ya, aku mah kalau bangun jam 4, ya alhamdulillah saya jam 2. Terus besok ketemu lagi. Ih kamu, dia senang gitu kalau ditunjuk. Kamu itu ya, kok kayaknya lepas. Kamu kurang tidur ya, banyak ibadah ya, senang gitu kalau dibanggain kayak gitu, walaupun dia nggak pernah gibah. Nah ini sum'ahmu, maka udah bagus tuh dari bawah ya, dilempar semuanya, tidak takabur, tidak hasud, semua tidak gara ini ada orang sum'ahnya juga selamat. Sum'ah ada, dia takabur, pokoknya yang lebih selamat dia. Kemudian ada orang yang seperti ini Bu. Nah, ibu orang yang mana nih? Kita yang mana? Masya Allah.
Kemudian malaikat hafazah ini naik lagi ke langit yang tertinggi, di langit yang ketujuh. Ini berkilauan, Bu, saking bagusnya amalnya. Terus apa kata malaikat penjaga yang ke ikhlas ya, malakul ikhlas ya? Apa kata dia? Aku diperintahkan oleh Allah untuk melempar amal-amal dia yang kelihatannya berkilau tadi, Bu, seperti mutiara, dilempar ke mukanya, Bu. Kenapa? Dia beramal ini nggak ikhlas, Bu. Jadi dia nggak gibah, nggak ngomongin orang. Itu bukan karena emang nggak ngomongin orang, Bu. Berusaha supaya dikatakan orang yang baik, soleh. Dia tidak takabur, dia tidak mengagung-agungkan dirinya, malah dia selalu merendah. Saya mah banyak dosa, saya gini. Padahal di hatinya pengen dikatakan orang yang soleh, yang paling ikhlas di kerumunannya gitu. Kemudian ketika dia tidak hasad dengan orang, karena ingin, intinya di ikhlas ini, Bu. Nanti akan mengerucut kemana inti hidup itu, Bu. Ingin selamat, ada intinya. Nah, ketika dia melewati malaikat penjaga ikhlas ini yang tertinggi, dilempar. Kenapa? Karena sebetulnya dia bukan karena Allah, tapi karena pengen dibilang tidak pernah ngegibah, berarti orang soleh. Pengen dibilang pokoknya nggak hasud gitu. Saya nggak boleh hasud, dia dijaga sifat hasud. Nggak hasud emang, tapi niatnya bukan karena Allah, nggak hasud. Karena orang hasud itu biasanya akan merugikan. Dia tahu teorinya. Orang hasud itu akan merugikan hatinya, jadi nggak tenang. Dia pengen tenang, tapi ketenangannya untuk manusia. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah ada, Bu, nggak takabur, baik orangnya. Nggak gitu, nggak ngomongin orang. Dia tidak beriman tapi kepada Allah, Bu, ada, Bu. Rendah hati, penyayang dan sebagainya. Tapi bukan karena Allah, karena manusia. Kata Allah, lemparkan ke mukanya. Ketika ada orang berbuat begini, Bu. Saya bekerja di kantor atau di rumah lain. Saya karena Allah dan karena negara. Kata Allah, udah buat negaramu aja kamu bekerja. Soalnya dia pejabat gitu ya, di pemerintahan lah ya. Kata Allah, lemparkan buat itu aja, bukan, jangan buat karena aku. Karena Allah itu maha pecemburu, Bu. Pecemburu, maha pecemburu. Kata Allah, jangan, harus, kalau kamu mau karena aku, hanya karena aku aja. Jangan karena A, jangan karena B. Kemudian kalau dia bekerja di rumah, saya karena Allah dan karena suami. Saya karena Allah dan karena mertua. Ada dua gitu. Kata Allah, buat mertuamu saja, buat suamimu saja. Aku nggak ingin diduakan, kata Allah. Jadi kita cemburu nih, Bu, sama suami. Allah lebih pecemburu lagi. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, gimana aku bisa selamat? Ibu, Mu'adz bin Jabal saja yang hafal Quran, hafal hadis, hidupnya sama Rasulullah, dia ragu dengan dirinya. Gimana kita? Kata Rasulullah, bagaimana aku nih ya Rasulullah, gitu kan? Terus apa kata Rasul? Hai Mu'adz, ikutlah aku walaupun gak sempurna. Ikutilah aku walaupun gak sempurna. Jadi apa yang Nabi nyaranin gini, kita belajar ya. Rasulullah melarang begini, Rasulullah memerintahkan, ikuti aja walaupun gak sempurna, walaupun ada sedikit-sedikit gitu. Balik lagi buru-buru ikhlasnya, balik ada rasa bangga sedikit, balik lagi buru-buru gitu maksudnya. Kemudian jagalah mulutmu dari ghibah. Berusaha nggak ngegibah, Bu. Kalau tiba-tiba kepleset, apa yang kita ajarkan dulu? Istighfar. Ya Allah, aku udah jaga ya Allah. Tiba-tiba ke bawah suasana, kepleset lah ya. Iya ya. Terus kita ngerti setelah selesai itu. Ya
Allah tadi saya gibah ya Allah, buru-buru istighfar. Jangan kamu merasa lebih baik daripada orang lain, walaupun kita baik, Bu. Kita lihat nih, iya ya, kayaknya yang paling banyak beramal soleh aku, paling banyak infak aku, paling banyak puasanya aku. Tuh yang lain mah pada minum, aku tuh setiap Senin Kamis tuh nggak pernah. Malah kadang-kadang Daud ya, kata Rasul, jangan merasa lebih baik walaupun ibadahnya banyak gitu. Kemudian jangan suka merendahkan orang lain, termasuk anak. Kita suka gini, kamu tuh bisanya apa ya? Gini aja nggak bisa, ranking sekian. Itu merusak, Bu. Kalau anak salah satu yang merusak nilai-nilai hasad yang bisa masuk ke dalam hati anak-anak kita, itu sebetulnya pendidikan itu membawa andil, Bu. Bu, anaknya juara 1. Kemudian mungkin kita nggak hasud, Bu. Yang lain yang nggak juara 1 hasad. Saya udah bilang begini ke anak saya, nggak dapat ranking. Ribut teman-temannya. Aku moto. Ternyata kamu yang ranking. Enggak ranking. Supaya tidak ada rasa takabur gitu. Dan supaya teman-temannya tidak hasud. Ketika dia, kamu ranking berapa? Enggak, aku nggak dapat ranking. Ada teman yang upload, dia dapat ranking, bohong. Saya ingin mengajarkan ke gurunya, saya pengen gitu ya, walaupun dia ranking nggak usah dibilangin gitu. Dan gurunya ikuti. Enggak, Bu, saya nggak bilang ke anak guru ranking, tapi ada yang moto. Ranking berapa aja, 1, 2 kan kelihatan semua. Di grupnya dia, grup anak-anak. Supaya apa? Hasad itu, Bu, tadinya nggak ada niat, tapi karena ada kesempatan, jadi dia hasad. Karena dia lihat ranking 1, 2, 3 gitu, yang ranking 3 hasad. Kayaknya aku deh yang paling pinter, kayaknya aku benar semua, kayaknya aku nilainya 8 semua, kan begitu, Bu. Akhirnya hasad. Nah itu, jadi jangan suka merendahkan orang lain, jangan takabur, kata Nabi, jangan hasad. Akuilah kalau berbuat salah, berbuat dosa itu karena diri kita sendiri. Jadi kita kadang kalau berbuat salah ya, Bu ya, suka cari kambing kan? Kata orang, kamu kenapa ngelakuin ini? Harusnya kamu kan gini-gini. Enggak, sebenarnya gitu ya, Bu ya. Saya tuh ngelakuin ini tuh karena kebawa emosi anak saya tuh, jadi saya ngelakuin ini, nggak ngakuin, Bu, kita. Saya begini karena suami saya sih begini. Ibu benar. Ada orang yang tidak menafkahi kebutuhan batin suaminya. Kemudian dia nyalahin suaminya. Dia sih dulu nyakitin saya. Dia sudah kata Nabi, kalau kita kan punya kewajiban melayani suami. Ketika dia tidak melayani kan dosa. Jangan suka menyalahkan orang lain. Yaitu tadi, walaupun emang suami kita pernah melakukan kesalahan. Saya ngelakuin ini kan karena dia juga begini. Cari kesalahan. Kata Nabi, jangan mencari kesalahan orang lain. Kalau emang kita salah, salahkan diri kita. Kemudian jangan suka sombong, jangan berbuat amal akhirat tapi ingin diganti dengan dunia. Kemudian jangan berbuat ria. Dan jangan berbisik-bisik. Nah ini, Bu, ada teman kita di sebelah, ada di depan kita di samping kita ada. Nggak boleh, Bu, menyakiti orang di sebelahnya. Bu Hera jalan sama Bu Zulfa sama Bu Parlina, kan selalu bertiga tuh biasanya ya, Bu ya. Bu Zulfa bisik-bisik sama Bu Hera. Bu Parlina di sampingnya. Enggak, Bu, Ibu kalau mau ada rahasia nanti kalau udah pulang WA-an. Itu nggak boleh kata Nabi, Bu ya.
Terus kata Muaz bin Jabal gimana? Ya Rasulullah, bagaimana aku supaya selamat dari itu semua? Apa kata Rasulullah? Lewatin 7 malaikat, Bu. Dilewatin 7 malaikat tadi supaya selamat bagaimana? Banyak-banyaklah kalian kamu beristighfar. Jadi kalau ada perasaan sedikit gitu kan ada ya Bu ya, contoh nih, buru-buru istighfar itu nanti akan merontokkan penyakit yang tadinya tidak akan sampai kepada malaikat kedua, malaikat ketiga, malaikat keempat, tadinya nggak bakalan sampai. Tapi karena ini sudah bersih, jadi Bu, penggugur dosa-dosa yang hijab hati tadi, kalau sudah gugur, amal ibadah kita itu akan diterima oleh malakul gibah. Kita nih ngegibah kepeleset, terus istighfar. Sebelum dibawa sampai sore, kita pagi ngegibah nih Bu ya. Jam 7 ngegibah, kan belum dibawa tuh sampai ke malakul gibah. Sholat zuhur udah istighfar, udah hilang kan? Habis zuhur ngegibah lagi tuh. Istighfar lagi. Sampai asar, sampai maghrib dibawa oleh malaikat karena kita sudah beristighfar. Itu kan udah bersih. Kata malaikat gibah, oh sudah lewat sana. Yang malaikat selanjutnya udah nggak ada dosa gibahnya lagi. Malaikat takabur juga gitu. Oh lewat. Kenapa? Karena banyak beristighfar gitu. Dan Bu, ternyata istighfar itu adalah yang melapangkan, yang melenggangkan, yang menghampiri rizki kepada kita. Jadi kenapa rizki itu tidak datang kepada kita? Rizki lahir maupun rizki batin ya Bu ya. Kenapa tidak hadir? Ya Allah, aku sudah minta ini, ya Allah, aku sudah mengharap ini, ya Allah, aku sudah berbuat ini supaya ini hadir kepada aku. Ternyata ada dosa yang belum diistighfari oleh kita, sehingga terhalangnya amal-amal ibadah kita sampai kepada Allah. Begitu. Karena belum diistighfari oleh kita. Jadi penggugurnya adalah istighfar. Senang gak Bu? Itu baru satu Bu. Yang kedua, kalau engkau ingin selamat, kata Nabi, sampai amalmu sampai kepada Allah, cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Bencilah orang lain seperti engkau membenci. Jadi kalau ada yang tersemat kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan kita, berarti kita nggak boleh melakukan itu kepada orang lain, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang di rumah. Kalau kita nggak suka kalau suami kita ngomong gini aja kamu nggak bisa, berarti kita jangan ngomong kamu gini aja nggak bisa, berarti jangan ngomong seperti itu gitu. Iya. Jadi intinya ya Bu ya, kalau dalam Nasailul Ibad itu dikatakan Ra'sul aqli ba'dal iman billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas, yang mengarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau dalam kitab Nasailul Ibad, puncak akal itu adalah, nih kita kan berbicara akal ya kemarin gitu ya Budi. Puncak akal itu adalah setelah iman. Jadi iman dulu, harus ada nur iman, yaitu sayangnya seseorang kepada orang lain, saudara yang lain, sahabat yang lain. Nah, kita akan membuat lingkaran ya Bu ya. Ini tanggung ya Bu ya. Ini gimana nih? Emang waktunya harus 1,5 jam nih minimal. Kalau kajian ini tuh biar kalau saya 2,5 jam. Karena bukan hanya dilempar begitu aja, enggak. Ini ada 7 putaran ya Bu ya. Kita tahu pada 7 putaran ya Bu ya. Putaran pertama. Ini juga analogi langit ya Bu ya. Ini putaran pertama. Ini putaran kedua.
Ini putaran ketiga. Ini putaran keempat. Buletan aja Bu, sebetulnya kan berputar kelima, keenam, dan ketujuh. Ini ketujuh. Saya kasih ini ketujuh. Ini namanya Ruhul Kudus Allah yang tertinggi. Allah bertajalli di sini karena selamat dari putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima, putaran keenam, ini putaran ketujuh. Pusatnya adalah di Ruhul Kudus. Ini tajallinya Allah. Kelihatan ini Ruhul Kudus ya. Jadi orang kalau udah selamat sampai ini gibah. Jadi kalau kita, kenapa gibah pertama? Karena gibah paling kelihatan Bu. Paling kelihatan gibah nih, ngerembes ke sini, merusak hati. Kalau ada anak kita suka hasud, nih contoh hasud tuh di nomor 4 apa 5 tadi? 4. Merembes dia dari sini. Ini perjalanan ini sudah mulai dari sejak anak-anak. Nih dia suka hasud. Kenapa? Karena temennya dapat hadiah, dia enggak. Dapat temennya disukai si A, dia enggak. Temennya dapat juara 1, dia enggak. Maka hasad tumbuh dari kecil. Nah, ini dari kecil ya Bu, ini dari kecil. Bagaimana fungsi kita sebagai orang tua Bu? Inilah kalau jiwa orang tuanya itu dia mengenal kolbunya, dia bercahaya jiwanya, ini akan memberikan dampak yang luar biasa buat anaknya untuk tidak memiliki penyakit hasud. Ketika si anak kan suka bicara sama kita, mama, itu dapat hadiah ini. Kita yang kalau emang kita itu punya nur di dalam kolbu kita akan mengarahkan anak kita. Nah itu, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Dia kelebihannya ini. Kamu juga punya, tapi kamu jangan iri dengan kelebihan dia. Kamu nanti gini, selamat ya, kamu ucapin selamat ya, contohnya kayak gitu. Jangan kamu jadi cemberut kayak gitu. Pokoknya arahkan aja seperti diri kita. Kalau diri kita tidak suka hasud, insya Allah mengarahkannya ke anak kita muda. Orang itu punya kelebihan masing-masing deh. Punya amer ya. Kalau kita bilang amer nggak ngerti ya. Apa ya Bu ya? Ya kelebihan masing-masing, cara masing-masing yang Allah hadirkan ke orang itu. Temenmu itu pintar gaul, ya kamu gabung aja sama dia. Kamu juga punya kelebihan loh. Kita kan tahu kelebihan anak kita apa. Sebutkan saja. Kalau kamu pintarnya gambar, kamu kalau gambar ajarin teman-teman kamu. Nah, orang biasa yang pintar menggambar itu pendiam. Biasanya yang bagus gambarnya Bu. Saya punya murid banyak yang bagus menggambar, yang seneng, yang pintar matematik, ekonomi, biasanya agak-agak pendiam. Kalau ngomong tuh nggak menarik, dulu Bu. Tapi disitulah letak amernya dia, kelebihannya dia. Suruh dia gabung supaya amernya ini, kelebihannya A, kelebihannya gabung semua. Jadi hebat itu. Komunitas itu jadi hebat. Nah ini fungsi orang tua. Kalau anaknya ada tiba-tiba keinginan untuk punya penyakit hasad. Kalau takabur begitu juga. Mama, di sekolah yang paling bisa ini aku mah. Kalau namanya ilmu itu di atas langit ada langit, nggak boleh sombong. Ajarin Bu. Iya. Gimana Bu? Saya kalau anak saya, kalau orang bangga itu nggak disuka, orang takabur, orang sombong itu nggak disukai sama Allah. Nah, kalau kita bisa, kita pintar itu karena dibimbing, dikaruniai, diberikan kemampuan ini dari Allah, bukan karena kamu.
Jadi nggak boleh sombong. Coba bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku udah dikasih kemampuan. Nah, ya itu nggak boleh sombong. Itu adalah pemberian dari Allah. Seperti itu aja. Nggak boleh sombong. Kalau orang sombong nggak disukai temannya. Saya gitu kalau ke anak. Kalau orang sombong biasanya nggak disukai teman loh dek. Jangan sombong. Walaupun kamu gini dapat prestasi ini dapat ini. Kan ada orang yang sombong ya Bu ya, dia tahu kamu punya teman sombong, orang sombong nggak? Ada Mam, aku nggak suka nggak suka. Nah kamu pun jangan boleh begitu. Nah ini fungsi kita Bu. Nah jadi kalau udah gibah ini udah sukses nih si gibah. Tapi yang kedua nggak sukses, maka di sini kita selamat sampai sini Bu, dari sini. Nih. Rembesan itu dari kecil sebetulnya pendidikan itu. Nah kita orang tuanya nih sekarang kan ngerti ya Bu ya, insya Allah. Nah karena kita udah belajar. Nih ngerembes ke sini. Oh ini nggak selamat, bagaimana mau selamat ke sini? Tapi kalau kita istighfar sebelum dibawa melewati langit, kita udah istighfar Bu. Kita akui tadi saya ngelakuin ini. Saya bilang orang yang menghisap dirinya sewaktu di dunia, maka dia akan dimudahkan hisapnya di akhirat. Padahal Allah tahu dia banyak rembesan gitu ya. Tapi karena dia menghisap. Kalau orang menghisap kan istighfar ya Bu. Betul nggak? Mohon ampunkan kepada Allah. Tahu bahwa dirinya punya kekurangan. Maksiat kepada Allah. Istighfar. Jadi ini tuh bersih Bu. Melenggang dia. Dari sini melenggang. Maka Allah akan kasih hadiah di sini namanya Ruhul Kudus. Ruh kita yang inti, nafs kita yang pertama diciptakan oleh Allah. Kudus itu artinya suci, karena suci dari hijab-hijab hati ini. Jadi tadi kan Muaz bin Jabal juga bilang, ya Rasulullah bagaimana aku selamat? Hisab dirimu, evaluasi tiap waktu. Saya dosanya apa tadi? Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Nabi yang tidak pernah berdosa istighfarnya 100, ada yang bilang 70 kali, ada yang bilang 100. Kita enggak terbatas berarti tiap waktu Bu. Makanya wasabbihuhu bukratan wa asila. Gitu kan? Maka bertasbihlah, berzikirlah kepada Allah di waktu pagi. Supaya apa? Amal-amalan yang sore ketika dibawa pagi-pagi melewati malakul yang 7 ini, kita udah istighfar, udah tasbih, udah tahmid, udah tahlil, udah dirontokkan kesalahan-kesalahan kita, kemudian sampai kepada Allah. Itu akan menentukan hari esoknya. Nah, ada zikir pagi sore. Jadi bisa paham ya Bu, kenapa ada zikir pagi sore? Supaya amal kita ketika naik itu selamat. Makanya saya bilang Ibu, kalau habis subuh minimal 10 menit duduk istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, doa-doa itu ya, baru ke dapur. Kalau sempat Bu bilang sambil kerja di dapur. Ini intinya supaya amal kita naik. Ketika kita tawaf Bu, tawaf kan 7 kali. Itu apa maksud dan tujuannya tawaf? Ketika perjalanan manusia yang pertama, ini membersihkan dari sifat itu Bu, putaran pertama. Kan ke sebelah kiri ya, kayaknya ya, yang ibu yang sudah, Ibu Muslihah yang sudah umroh, ke kiri kan? Dari sini, kita kan kirinya sebelah sini. Ternyata menurut ahli fisika ahli apa lah ya, putaran yang naik poros ke atas itu harus dari kiri ke kiri nanti naik ke atas. Artinya dari putaran sini perjalanan hidup kita ujungnya adalah untuk menemui kolbu yang paling dalam, sehingga dia menemukan nafsnya, dia mengenal dirinya. Kalau dia sudah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini yang menghalangi kita mengenal Allah. Sampai ada malaikatnya. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi Bu, ternyata Allah menciptakan ini terlebih dahulu, supaya amal-amal hambanya itu sampai kepada Allah. Saking mulianya perjalanan ini, maka di dunia pun kita ada tawaf 7 kali.
Perjalanan manusia itu nggak langsung dari sini loncat ke sini, Bu, enggak. Melalui perputaran poros, jamu terus. Itu tuh Allah ingin memberikan pelajaran step by step gitu. Di sini ada perjalanannya. Kemudian bagaimana supaya saya manusia biasa itu ada istighfar dan sayangilah orang lain seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Amalkan al-hasib kemarin ya Bu ya. Kalau ingin dimudahkan proses hisab, pertama afsus salam, berikan kedamaian kepada orang lain. Kemudian it'amut ta'am, sering memberikan makanan pada orang lain. Yang ketiga, setelah it'amut ta'am, perbaiki hubungan yang baik dengan orang-orang sekeliling kita, dengan anak, dengan suami, dengan teman, tetangga. Yang terakhir, sallu fil lail wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari ketika manusia tidur. Tahajud, salat malam. Insya Allah ini amal-amalan kita dan sering menghisap tadi supaya ketika naik kepada Allah amal kita nyampe. Dosanya sih banyak Bu, tapi karena kita istighfar, ibu hidup tuh seret dan sebagainya susah, berarti ada dosa yang belum diistighfari oleh kita. Ayo banyak-banyak beristighfar. Dan inti dari mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri adalah ketika kita mengenal tujuan, fungsi, misi, kodrat diri kita. Kalau kita mengenal fungsi diri kita, Bu, kodrat diri kita, maka kita tidak akan iri dengan orang lain. Orang saya mah emang ini bakatnya, ngapain saya iri dengan dia? Kalau orang mengerti kodrat dirinya, tidak akan takabur. Ngapain saya bangga dengan diri saya? Orang dia mah emang dikasih bibitnya begitu, saya begini. Kan kita nggak bangga Bu. Kita punya kelebihan nih, dia juga punya kelebihan. Kalau sama-sama punya kelebihan, apa yang dibanggakan? Ada nggak Bu yang dibanggakan? Nggak ada. Dia punya kelebihan, kita punya kelebihan. Atau sum'ah, pengen dipuji-puji. Ngapain kalau kita paham orang lain pun punya kelebihan, ngapain saya pengen dipuji? Betul nggak begitu Bu? Jadi intinya orang kalau sadar bahwa setiap orang punya misi hidup, punya fungsi hidup, punya ketemu kodrat dirinya yang sesungguhnya, nggak bakalan kena penyakit yang 7 ini. Insya Allah nggak bakalan penyakit hati ini. Nah, karena sudah jam 12, nanti kita akan lanjut insya Allah hijab hati yang kedua. Ini permulaan ya Bu ya. Insya Allah di hari Selasa dan Rabu. Dan untuk hari Jumat kita mau Ramadan Bu. Ibu mau sukses nggak Ramadannya? Orang kalau mau sukses Ramadan, orang kalau mau lulus ujian harus tahu jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh yang memberi soal, yaitu kita akan bahas kupas tuntas insya Allah, karena ada tamu yang akan datang kepada kita, tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat penting. Kita harus mempersiapkan apa keinginan tamu itu. Maka saya 2 Jumat ini insya Allah akan mengisi Jumat besok sama Jumat besoknya sebelum penutupan, yaitu bagaimana supaya kita dijadikan oleh Allah tamu mulia dan tidak gagal menghadapi bulan Ramadan. Itu 2 kali pertemuan insya Allah. Dari saya cukup sekian. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.